ini? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jatuh gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya ini udah siang kan? Oke, selamat pagi adik-adik. Adik-adik boleh manggil saya kakak atau ibu. Adik-adik nyamannya manggil aku kakak atau ibu? Kakak. Oke, kita di rumah saya. Jadi adik-adik manggil saya kakak, saya manggil adik-adik sebagai adik-adik kakak. Dari semua adik-adik saya. Oke. Nah, sebelum itu peserta di kelas ini ada berapa? Ada sekretarisnya atau ketuanya ada? Ada atau enggak? Bendara juga nggak datang. Jadi selalu anak-anak nanti berapa ini jumlah siswa? Satu kelas 30 nyampe? Sampai 30 berapa nih? 29. Berarti di sini cuma setengah ya yang hadir ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, sebelum kita memasuki hak ini, di sini karena kita agamanya Islam semua ya, maka mau ada dong satu orang yang mimpin doa. Ada yang berani? Ada apa? Siapa namanya apa ya? Boleh? Oke. Makan. Doa belajar tahu? Ada yang tahu doa belajar kira-kira juga nggak tahu? Lupa semua doa belajar? Oke, karena nggak ada yang berani, kakak pimpin sendiri atau ada yang doa sendiri? Kakak yang pimpin atau ada yang doa sendiri? Oke, sebelum kita melakukan layanan ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Ikuti sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya di sini kita belum kenalan ya? Oke, perkenalkan nama kakak Zara Zuro, biasa dipanggil Zara. Atau kalau adik-adik memanggil Kak Zara juga boleh ya, biar kita lebih akrab. Dan bisa ya Zara ya kalau Zara? Zara ya sini ya kalau Zara. Oke, baik. Kakak dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tetanggaan dengan SMP 35 Medan ya. Tangan kita kan? Oke. Nah, di sini kakak akan menyampaikan layanan konseling, bimbingan konseling format klasikal yang berjudul tentang
muncul ide untuk kita mengemukakan pendapat kita, gitu ya. Dan yang ketiga ada berlatih berbicara di depan umum. Menurut saya, menurut kakak pribadi, ini salah satu ya, melatih diri berbicara di depan umum. Karena sejatinya kita pasti memiliki hubungan sosial kan, adik-adik ini hubungan sosial kan. Nah, dalam kelas ini kita sudah menjalin hubungan sosial, paham? Oke. Jadi, bagaimana sih Kak cara melatih untuk berani berbicara gitu ya? Gitu kan? Gimana caranya gitu kan? Nah, pertama adik-adik boleh Bang, kenapa Bang? Kan kepalanya Bang, jangan ada tempat meja. Nanti kita malah tidur. Boleh ya? Jangan letakkan kepala di atas meja ya. Oke. Melatih berbicara di depan umum. Yang selanjutnya ada gunakan bahasa yang jelas dan sopan. Nah, adik-adik ketika ingin mengemukakan suatu pendapat, adik-adik harus dengan bahasa yang jelas dan dengan yang sopan, gitu ya. Yang terakhir ada hormati pendapat, hormati perbedaan pendapat. Ketika adik-adik mengemukakan pendapat, satu orang gitu kan, kalau ini bisa contoh ya. Kalau kasih contoh ya, biar paham ya. Oke, ketika kalau ini siapa namanya Bang? Hakim. Ketika Bang Hakim mengemukakan pendapat, nah, terus Kak Zara juga mengemukakan pendapat. Kak Zara nggak terima nih dengan pendapat Anda, dengan pendapat Bang Hakim. Nah, di situ tidak boleh. Kak Zara tidak boleh tidak menerima pendapat Bang Hakim karena setiap orang itu berbeda pendapat. Oke. Nah, yang selanjutnya ada teknik mengemukakan pendapat. Yang pertama itu fokus pada argumen, fokus pada apa yang ingin kita tanggapi gitu ya. Yang kedua ada gunakan bahasa yang bagus, bahasa yang jelas, bahasa yang terarah gitu ya. Yang ketiga adalah tunjukkan rasa hormat. Nah, pada saat kita mengemukakan pendapat, kita juga harus menunjukkan rasa hormat gitu ya. Yang selanjutnya ada membangun kepercayaan diri dalam berbicara. Nah, ini sangat penting ketika kita ingin berbicara di depan umum, ketika kita ingin berbicara di umum tadi sekitar sosial kita harus percaya diri yang pertama. Kita harus tanamkan dalam diri kita pendapat saya tidak salah. Walaupun orang itu tidak menerima pendapat saya tidak salah, karena itu pendapat saya, gitu ya. Nah, di sini ada pembagiannya. Yang pertama, latihan kemampuan berbicara. Di awal kita harus melatih diri kita untuk dapat berbicara di depan umum. Walaupun saya sudah yakin kalian sudah pandai berbicara ya, pandai berbicara semua kan? Pandai? Oke. Tapi kita juga harus melatih diri kita untuk berbicara di depan umum. Nah, yang kedua ada visualisasikan keberhasilan. Bayangkan diri Anda berbicara dengan percaya diri dan menyampaikan pendapat Anda dengan sukses, gitu ya. Kita harus membayangkan diri kita pada saat bicara. Aku pasti bisa, aku pasti menghasilkan positif, gitu ya. Yang selanjutnya ada fokus kontribusi Anda. Ingatlah bahwa Anda memiliki sesuatu yang berharga untuk dibagikan dan fokuslah pada nilai kontribusi Anda. Nah, di sini ketika kita sudah mengemukakan pendapat, kita harus memiliki percaya diri bahwa apa yang disampaikan itu penting untuk mereka, gitu ya. Apa yang disampaikan itu perlu mereka pahami, dijadikan pelajaran gitu kan. Oke, selanjutnya ada jangan takut untuk salah, jangan takut untuk salah. Ketika kita mengemukakan pendapat, adik-adik jangan takut untuk salah, karena pendapat kita walaupun tidak diterima yang lain, pendapat kita tidak salah, karena itu sejatinya pendapat dari diri kita sendiri, tidak minta-minta dari pendapat orang lain. Oh ya, oke. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebelum masuk kesimpulan, adik-adik ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Jangan lagi. Diam. Ayolah cepat. Ada yang ingin bertanya? Naya, tentang materi yang kakak sampaikan, paham nggak? Paham nggak? Atau kakak yang naik kalian? Ada yang siap ditanya? Ada yang siap? Tidak ada, berarti semua udah paham? Paham? Paham nggak? Ya. Katanya kita ini materi melatih diri mengemukakan pendapat.
Satu, baik karena dia berani menunjukkan pendapat dia. Yang lain kakak tunggu biar tadi nggak ada. Oke, kawan. Satu orang lagi. Siapa yang berani? Gak jadi 3-2. Karena ini persaingan sedikit ya. Sekarang udah jadi ini persaingan sedikit lagi. Buat ketahuan. Oke, akan naik kalian atau kalian yang bertanya? Ayo, akan naik kalian atau kalian yang bertanya? Beda lah. Aduh, maksudnya sama. Atau mau yang bertanya lagi? Hah? Cara berbicara apa ya nih? Ya, terus ini ada nanya kata-kata atau menyimpulkan? Menyimpulkan, oke. Lagi masih satu garis. Apa lagi? Nah, tadi udah bagus nih. Kita ini berbicara di mahasiswa kita berani. Apa lagi? Ayo, usaha lah, Bang. Masa nggak ada usahanya? Boleh kan? Masa kalau cewek mau berani, usaha di sini nggak berani. Ini bukan lah. Apa kak? Mau bertanya? Oke, aku tunggu Pak. 5, 10. Iya, beda aja kan. Walaupun ada Tuhan kan. Oke, bukan. Kenapa tuh? Apa? Boleh pertanyaannya? Hah? Jadi kita dipendam lagi pertanyaannya, yang menjadinya di hati. Gak apa ya, dipendam aja perasaannya ya Bang. Perasaannya dipendam aja ya. Oke. Kak boleh dong Kak, saya minta 2 hadiah yang tadi. Oke Kak, iPhone dulu. Abang berani. Yang sudah berani menyimpulkan ya Bang. Harus lebih percaya diri lagi ya Bang. Oke. Oke, baik. Karena kita sudah sampai di akhir. Tadi juga Abang, siapa namanya Bang? Abang Dapat, ya, Dapat sudah menyampaikan sedikit